sama kami. Kali ini kami mau bincang-bincang santai lagi. Kali ini aku Ella ditemani sama Kazi. Halo guys, kita bakal ngobrolin topik menarik tentang Gen Z relationship atau hubungan Gen Z, mulai dari chatting, salah paham, sampai gimana caranya bangun komunikasi yang efektif. Kita ditemenin sama narasumber kita, Ibu Ike Desi Florina. Selamat datang Bu Ike. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana nih? Nah, boleh perkenalan dulu Ibu, ini audiens Kamers mau kenalan Ibu Ike tuh ngajar di kampus mana sih Bu? Betul. Oke, halo semuanya teman-teman di komunikasi. Saya dosen ilmu komunikasi UPS Tegal. UPS. Yang sudah mengajar sejak komunikasi berdiri di 2015 sampai sekarang. Udah berapa tahun Ibu berarti Bu? 2015. 10 ya? 10 tahun. Berarti 10 tahun pas ya, Bu? ya 10. Sudah cukup Generasi lama ya, awal teman-teman? yang BTW Commerce kita tuh mahasiswanya Ibu Ike. Betul. Iya, betul. Semester berapa, guys? Semester 7 sekarang. Nah, Oke. Bu Ike akhir-akhir ini tuh kesibukannya selain ngajar tuh apa Bu? Ya, selayaknya sebagai seorang dosen, pengajaran pasti, Tridharma perguruan tinggi itu penelitian, pengabdian itu pasti, kemudian bimbingan teman-teman yang mau Ini mungkin yang paling menarik ya Bu ya. Lagi Ngadepin rame ya, Bu. teman-teman semester 7 bimbingan 7, ya Bu. 8 dan seterusnya. Oh, ke ada yang atas. Masih seterusnya, Bu. ada. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Semoga kita cukup sampai semester 8 Betul. aja ya. Ya, maksimal 4,5 tahun lah, pol mentok gitu sekali. ya. Kayak, Kemudian Bu Ike, kalau kita mau nanya dulu nih Bu Ike. boleh. Bu Ike itu termasuk masuknya generasi milenial atau boomer nih Bu? Menurut kalian? Gen Z Bu. Mari. Atau Gen X lah? Ayo. Saya itu masuknya milenial. Oh milenial. Jadi Bu Ike ini masih sedikit muda ya Bu Ike? Masih Ya Allah, muda. terima kasih. Kan Bu Alhamdulillah. Ike setiap hari ketemu sama Gen Z, anak-anak muda di Ya kampus. seumuran kakak-kakak kita ya lah ya. Saya itu generasi milenial yang menghadapi orang tua boomers, Ya. anak Gen Alpha, mahasiswa Gen Z ya. Jadi saya menghadapi berapa periode generasi itu Iya. ya. Oke, Iya, betul. Jadi yang luar Menghadapi biasa. semua generasi ya Bu. Pokoknya generasi milenial itu ngadepin boomer mulai dari zaman yang dulu banget Iya. sampai ngadepin Gen Z sama Gen X yang Gen apa yang update banget ya, Bu, ya? Betul sekali ya. Jadi luar biasa. Nah, Kayalah. nih, Bu Ike kan jadi dosen, jadi Bu Ike sering menghadapi mahasiswa-mahasiswa. Ada nggak sih Bu cerita lucu dari mahasiswa tentang relationship pacaran-pacaran mereka itu Bu? ada beberapa yang dilalah ya mungkin bahasa Jawanya dilalah gitu, ada yang tentang toxic relationship, ada yang sampai nangis, ada yang dengan santainya. Kalau anak-anak sekarang itu apa ya, pilihan ke satu, kedua dan Second apa itu? choice. Second choice, gitu. punya First choice. punya banyak Ada. pilihan. Sedih Gitu banget ya. ya Bu ya. Jadi second choice lah. Gitu ya, nggak tahu kenapa mereka kadang sambil konsultasi. Oh konsul. Kalian Biasanya curhat. lebih ke situ. Berarti Iya. dosen juga harus multitasking ya Bu. Siap mendengarkan. Betul. Oke. Oke Bu, kira-kira nih Bu, yang Ibu Ike rasain sebagai generasi milenial, kemudian juga sebagai pengajar ya, dosen, ngadepin mahasiswa setiap hari. Kira-kira hal yang paling perbedaan yang paling signifikan dari generasi Ibu dulu, generasi milenial, dengan Gen Z itu apa Bu? Dalam hal apanya nih? Relationship, Betul. berpacarannya, Bu, cara berpacarannya, terus cara komunikasinya. Kan Dalam pasti relationship. berbeda banget kan, Bu? Oke, kita mulai dari cara komunikasi dulu kali ya. Ya. Kalau pacaran nanti gitu ya. Betul. Perbedaannya adalah kalau kita ngomongin saya generasi milenial itu generasi yang menghadapi perubahan. Loncatan ya Bu. Ya, dari mulai yang tradisional sampai ke sekarang era teknologi Teknologi digital. Iya. Jadi ngadepin yang masih telepon rumah muter gitu ya. Ada Ingat ya lah, masih kecil. Belum lagi aku udah kayaknya di belum dapet ya. Oh. Masih telepon rumah yang mulai pakai tombol. Iya, udah Ya. mulai tombol. Ada. Wartel, Betul. telepon umum pakai koin Iya, ya. itu ada Sampai sudah sekarang kita bisa video callan gitu ya. Betul. Cuman pakai satu device buat
buat apapun itu, Bu. Iya, jadi generasi yang secara teknologi itu kita hadapi semua. Iya. Jadi secara pribadi mau tidak mau kita mental adaptasi. Tuh. Adaptif ya Bu, berarti Iya. ya Bu. Adaptif banget. Betul. Jadi mau tidak mau menghadapi dan mengikuti. Iya. Gitu kan. Meskipun ya kalau dibilang jujur kalau dengan generasi Gen Z sekarang agak gap teknologi saya rasakan. Iya. Gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman terbiasa dari bangun tidur sampai tidur lagi pakai HP. Handphone. Temani teknologi 24 jam ya Bu, kita. Betul, agak-agak perbedaannya tuh saya agak-agak kadang-kadang gergetan. Ya. Kok bisa ya scrolling itu menghabiskan penelitian membuktikan 4 sampai 5 jam itu scrolling aja. Ya. Gitu, nggak capek matanya. nggak- Nyambung ya Bu. Terus iya, Iya, gitu. terus saya juga yang melakukan itu nggak tahu ya kan. gimana Hela? Iya. Main HP di kosan sampai malam sampai pagi lagi tuh kayak Iya, betul. nggak tahu sampai kadang bosen main handphone, Bu. Iya, bosen tapi Tapi nggak berhenti karena Iya. bosennya ya buat main handphone lagi. Iya. Bu. Itu yang agak-agak masih kok bisa masih bertanya seperti itu. Nah, dari perbedaan teknologi itu untuk secara komunikasi pastinya kalau saya menghadapi tadi kalau secara pribadi menghadapi beberapa generasi tadi kembali ke sikap adaptif tadi. Ya. Bagaimana kita menghadapi orang tua, komunikasi berorang tua sama teman-teman mahasiswa, Ya, teman-teman. sama nanti mungkin sama anak kalau yang alfa sekarang gitu kan. Lebih bisa menyesuaikan. Nah, kalau Gen Z ini karena lagi-lagi teknologi, hampir kalau saya melihat ya, pandangan saya itu hampir semua diratakan. Sekalipun memang ada unggah-ungguh tetap Ya. gitu kan. Tetapi kalau dulu saya ingat banget mau WhatsApp dosen aja nggak ada WhatsApp dulu. Telepon. SMS mungkin, Bu. SMS, iya SMS, telepon, masih telepon umum, telepon rumah sih soalnya gitu kan. Itu detiknya luar biasa. Mau Kalau nelpon, sekarang kan mau nelpon enggak. dosen itu Bu. Iya, mau ngasih, Takut mau berarti nanya ya. doang, Bapak dateng nggak? Bapak Oh, saya iya. mau konsultasi, nggak Konfirmasi, bisa nggak gitu bisa. kan. Kalau sekarang dengan mudahnya, Gen Z itu berarti Gen Z itu salah satu cirinya itu to the point berarti ya Bu. pasti. Itu the point. Iya, dan butuh kecepatan kalau Gen Z Iya. ya. Karena tadi terbiasa dengan era disrupsi informasi ini, dia butuh kepastian. Betul. Ya, jadi kalau nggak dibales kadang-kadang, Bu, kok nggak dibales? Lah, Oh berani bilang gitu ya Bu kalau Gen Z. Langsung di rechat ada, lagi. ada gitu ya. Ya itu yang Keren, mungkin keren. ada sedikit perbedaan soal Oke. komunikasi seperti itu ya. Ya mau Berarti- tidak mau, oke lah, menyesuaikan ya. Iya. Oke. Begitu. Akhirnya Ibu sebagai gen milenial juga sedikit Kaget ya. kaget ya Bu. Kok berani? Mungkin Nggak zaman sabar ya, nggak sabar. iya, zaman Ibu dulu mungkin Nggak berani, nggak berani. Kita menunggu. jangankan richat ya Bu. Orang mau nelpon aja Deg-degan luar udah biasa takut. ya. Betul. Jadi kalau kita nggak paham tadi apa namanya Psikologi, baseline-nya betul. gitu kan, awalnya bagaimana, psikologinya bagaimana, kita marah-marah. Iya betul. Ini apa-apaan sih? Kok nggak etis? Iya. Ya, kayak gitu kan. Nah, makanya kembali lagi mau tidak mau dituntut untuk paham juga Betul. generasi Z ini. Mungkin yang kaget itu orang-orang milenial, generasi Iya. milenial atau boomer Iya. yang jarang ngadepin Gen Z ya Bu. Betul. Kalau Bu Iki kan sering. Jadi udah ya udahlah gitu ya Bu. Apa jadinya dah? Oke Kak Ella. Nah. Nih sekarang tuh kan ada relationship Gen Z itu kompleks banget, Bu. Oke, betul. Banyak banget jenis-jenisnya. Biasanya dipanggilnya tuh situationship, situasi di relationship. Oke. Karena macem-macem banget, Bu, Oke. jenis-jenisnya. Bu ikut tuh ada yang tahu nggak sih beberapa situationship yang ada di Gen Z itu sekarang apa, Bu? Situasi status barangkali ya lebih Status gampangnya. mungkin ya bahasanya. Bahasa saya Status. status ya. Ada yang apa ya gaslighting, Gaslighting, bisa, ya. terus itu manipulasi. Manipulasi, Bahasa saya ya. manipulasi ya, manipulatif, Manipulatif. gitu kan. Kemudian ada avoidant. Avoidant itu lagi rame banget, Bu. TikTok itu ya lah Di ya. TikTok itu avoidant rame banget itu. Ya. Menghindar ya, Ya. itu menghindar. Terus apa backbanner? Back banner. Itu kalau saya bilang zaman saya HTS-an ya. HTS-an. Kalau back banner sama HTS beda, Bu. Beda. Kalau misal back banner itu orang yang didatangi berkali-kali, jadi pelampiasan. Oh, Bisa dikatakan second choice tadi nggak? sebenarnya dekat sih Bu. Back Dekat. banner itu misal saya lagi marahan sama pacar saya, Bu. Ya. Saya datang ke Kak Aziz. Abis saya udah baikan, Pelarian berarti Kak Ella. pelarian ikutnya, Second choice. tapi bolak-balik gitu loh, Bu, nggak cuman sekali, berkali-kali kayak gitu.
Berarti second udah chance jadi kebiasaan ya. Ya. Kalau aku lagi marahan sama pacar aku, nanti larinya ke situ Bu, Iya, buat pelarian. jadi Kalau bolak-balik terus. kalau HTS itu kan emang aku sama kamu. Ya, iya, tapi iya. kita nggak ada hubungan relationship Iya. pacaran Ada gitu. kekhawatiran. Kan apa khusus gitu? satu orang. Iya. Kalau ini bisa beberapa orang. Betul. Oke. Jadi baik banget Itu ya yang lah ya. sedikit Iya, back paham lah banner. ya, oke. Tapi yang jadi back banner tuh selalu menerima. Ya, apapun itu. Misal mereka sudah pacaran atau kadang malah suami istri juga masih ada back bannernya buat Itu pelakor sih. iya jadi pelakor. karena kecintaan apa gimana lah mungkin lah. Mungkin karena dia merasa oh dia kalau misal lagi sedih pulangnya ke aku. Enggak, kalau saya melihat begini, kembali ke karakteristik Gen Z ya, gitu kan. Kalau Gen Z tadi butuh kepastian. Ya. Ada yang namanya apa? Kecemasan anxious. Ya, Beda dengan back banner dengan anxious tadi. Kalau anxious tadi kan butuh kepastian, kecemas. Kalau iya. misalkan kemudian tidak ditelepon, tidak Tidak dibantu dikabari, kontak gitu, iya. itu kenapa? Overthinking ya, Ya, overthinking juga nih overthinking. kebiasaan teman-teman Gen Z gitu kan. Nah, buat ketika tidak mendapatkan pasangan yang tepat, Iya. pasangannya justru sebaliknya ini apa-apaan sih kok risih, dikit-dikit ditelepon Iya. gitu ya, dengan yang model anxious tadi gitu kan. Akhirnya kembalinya ke pasangan tadi nyari back banner tadi gitu kan. Betul Bu, berkesinambungan. Iya, karena juga salah satu yang saya pahami juga di Gen Z ini, mereka kayak open relationship nggak sih kalian? Open relationship. Beberapa iya Ya. sih Bu. Artinya, mereka tahu saya Iya. single atau tidak, tapi silakan deh kalau yang mau. Ya. Betul, Nggak ada betul. barrier ya Bu. Itu kalau menurut kalian saya single ya deketin aja. Itu asli lah. Selama janur kuning belum gitu ya Iya, biasanya orang betul. Selama janur kuning belum melengkung, Melengkung ya. Ya digas aja. menawarkan diri berarti Bu. Atau gimana itu Bu? Enggak, cuman kadang ya itu tadi karena di era teknologi lagi terlalu banyak informasi yang kadang nih Gen Z ini tidak bisa membedakan mana informasi yang sesuai kebutuhan. Iya. Kebutuhannya. Saya dengan karakter seperti ini butuhnya bagaimana informasinya. Nah, Gen Z ini mungkin mental health ya, yang dikhawatirkan sekali oleh Gen Z ini kan mental health. Wajar, karena terlalu banyak informasi, otak sendiri tidak bisa membagi sesuai Ya, kebutuhan, memilah-milah. memilah-milah, akhirnya kenanya ke mental health. Nah, kalau kenanya mental health, baliknya tadi saya butuhnya seperti apa nggak paham, akhirnya ya sudahlah, silakan kalau mau menjalin hubungan, sementara saya masih juga ada Ya. hubungan yang lain. Tanpa paham bahwa itu punya akibat Konsekuensi, jangka panjang betul, ya. betul Ada sekali. konsekuensinya Betul, teman-teman betul, jadi. betul. Jadi mereka kadang lebih kan harusnya kebutuhan kan Bu, tapi mereka punya keinginan yang lebih besar daripada kebutuhan. Betul. Itu. Ella apal banget nih lah. Ya karena mungkin jadi tempat cerita teman-teman jadi Oh. kayak kayak gitu, kayak Iya, menemukan emang- banyak emang, kasus. Aziz nggak gitu? Aku juga iya sih. Aziz tuh punya second choice Bu. Itu enggak sih Bu. Atau mantan kandung Kak Aziz. Enggak punya teman-teman. Sekarang Udah, juga ada udah, mantan oke. kandung Bu sekarang. Apalagi Istilah itu? mantan kandung. Apa itu Ella? Jadi misal udah jadi mantan Bu, tapi kita tuh masih punya hak kalau kamu milik aku. Jadi kalau misal mau deket sama yang lain, kadang masih marah, masih ngelabrak si pasangan barunya itu. Padahal udah nggak ada status. Padahal udah nggak ada status Bu, itu sekarang masih rame juga ini Bu, mantan kandung Mantan kandung kandung. ini. Ada nih teman-teman yang punya mantan kandung mungkin. Nah, kan ini udah generasi digital kan Bu yang tadi diomongin. Kalau apa-apa tuh cepet, pola Betul. komunikasinya tuh cepet. PDKT bisa lewat dating app nyari Betul, pasangan, betul udah nggak sekali. kayak main di kafe terus nanti kenalan itu udah nggak ada. Sekarang kalau ketemu cewek di kafe, cowok di kafe, dicari Instagramnya. Instagramnya lah ya. Ya, betul. Iya, Ya. nggak kenalan terus ngobrol langsung. Nanti- Sampai pacaran, sampai marahan, sampai putus tuh kadang di handphone. Menurut Ibu tuh pola komunikasi kayak gitu tuh bagus nggak sih Bu? Kalau dalam relationship, kita ngomongin relationship kan ya. Kalau teman-teman masih ingat ada teori bawang, Ya. penetration theory, yang kalau kita membangun relationship itu sebenarnya ada step by stepnya. Betul. Ada self disclosure ketika kita mulai membuka diri, maka kemudian makin maju ke step selanjutnya. Namun kembali lagi di era sekarang, step self disclosure itu bisa dilakukan by media
sosial boleh, handphone tadi katakanlah seperti itu bisa. Namun kekurangannya apa kalau melalui media? Kalau kita langsung gitu ya kan, ketemu langsung, berbicara langsung, kita tahu ekspresi. Ya. Bahasa nonverbal ini kan 70% lebih banyak daripada bahasa verbal. Betul. Artinya kalau misalkan kita lagi marahan, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu kan? Nggak papahnya ngomong lisan, tapi wajahnya cemberut. Betul. Artinya kita akan sebagai cowok misalkan Ya. harus tahu Bisa mengerti. mengapa. Nah kalau di handphone Mungkin- dengan emoticon, Ya, Ya, mungkin emoticon. ekspresi langsung nggak bisa digantiin sama emoticon ya, Bu ya? betul jelas itu pasti. Berbagai macam emoticon atau stiker lah ya sekarang Stiker, itu iya. yang kadang stiker pun tidak mendefinisikan sesungguhnya Betul. arti Perasaan kita kita yang gimana. sedang di belakang layar tuh apa. Ada orang yang lagi seneng, Betul. stikernya apalah? Lagi nangis. Nangis. Ah. Sekarang saya juga kalau misal ketawa stikernya nangis. Kalau lagi Kan? nangis, Kalau nangis stikernya senyum. Kenapa begitu? Zaman sekarang kayak Iya, gitu Bu. Bu kalau misal typing. Nah, mungkin biasanya tuh kalau lewat chatting tuh kalau kelihatan marah tuh biasanya jawabnya nggak apa-apa jadi GPP Iya. atau kalau misal jawab iya tuh A-nya satu. Iye doang, Iya atau doang. iya Kalau begitu misal ya. lagi nggak marah, iya sayang. Oh, Kalau gitu. misalnya lagi marah, iya seng atau iya sayang tapi G-nya satu. kayaknya biasanya. banyak banget ya, Bu ya. Kamusnya Gen Z itu Iya banyak sih, banget iya ya, Bu. kompleks banget ya, Betul, susah betul. dipahami kadang. Berarti nih Bu Ike, kalau komunikasi kita itu ketergantungan semuanya di digital nih Kayla. Betul. Digital relationship. Betul. Kita kehilangan 70% Pemahaman kita pemahaman terhadap kita. nonverbal. ya, Betul. tidak bisa digantikan sama emoticon atau Ya, stiker ya, Bu bisa, ya. nggak Betul. bisa. Makanya buat teman-teman mungkin di sisi lain kita ada hubungan di teknologi, WhatsApp, Instagram, Tetap segala harus macam. bertemu. Betul. Cuman, nah, ketemunya Gen Z sekarang juga hati-hati ya, betul. Saya Apa itu Bu Ike? nggak tahu saya ada istilah apa yang satu rumah tanpa itu. Living together Tuhan. sekarang. Yes. Living together. Banyak nggak Kayla? Lumayan banyak ya. Kalau di Tegal lumayan banyak banget sih, Bu. Siapa nih teman-teman? Oke. Ayo teman-teman yang living together coba angkat tangannya. Ya, maksudnya gini, oke tadi saya menekankan lebih baik kalau hubungan itu ketemu Ya. gitu kan. Bukan menyalahkan hubungan LDR, tidak gitu kan. Tapi LDR pun kalau untuk mengetahui seseorang lebih lanjut, kita ketemu. Ketemu harus. Tapi atas nama mengetahui seseorang lebih lanjut tidak juga dengan tinggal bersama, gitu kan. Kita tahu ada etika-etika agama Ya. juga ada. Semua agama pasti melarang. Ada norma sosial juga ya, Bu? Betul. Betul, gitu kan. Apalagi di Indonesia ini. Gitu itu yang agak miris sih sebenarnya. Kebiasaan di kota besar kemudian dibawa, kalau mohon maaf mungkin kita tingkatnya lokal gitu Iya. ya, tapi yang nggak seperti itu juga Iya, betul. gitu ya. Pergaulan ini tetap harus hati-hati dan jaga diri. Betul, Bu. Tetap itu wajib perlu itu. Harus balance lah, jangan terlalu tidak. Sekarang tuh living together itu udah nggak tabu, Bu. Nah, di sini Udah dinormalisasi sudah Kayla. dinormalisasi banget. Oke. Kayak pulang kemana? Pulang ke kosan. Di kosan ada siapa? Kan aku tinggal sama pacar aku. Oh, tinggal berdua. Padahal menurut aku itu tuh hal yang nggak ada positifnya nggak sih, Bu? Ya, Ya, betul. nggak Karena ada positifnya. setan dari Setan, zaman betul. Nabi Adam sampai sekarang tetap sama. Iya. Kalau cuman berdua, ada yang ketiga Yang setan. ketiganya adalah setan ya, Bu ya? Ya, hati-hatinya di situ ya. gitu. Kalau misal living together tuh emang bener-bener rame kan, Bu. Zaman sekarang tuh lagi pembunuhan pasangan di Ya, betul kosan, di banget, kontrakan, betul, yang dapat Kemarin. Z flip, dapat Z Di flip, terus Surabaya ya, iya, kayaknya. yang dipotong kecil-kecil itu, Bu. Emang kalau di media sosial Bu kelihatan romantis Iya. mungkin teman-teman. Tapi ada banyak variabel atau banyak kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita tinggal bersama dengan orang yang belum matang ya Bu Ika ya. Ya, betul, Kita kan masih sama-sama muda nih. betul, emosinya Oke. dan Belum segala matang, macam. Betul. terkontrol. Oke Kak Ella, kemarin Kak Ella kayaknya open box question ya? Oh iya. Nah, ini kemarin tuh saya dan teman-teman itu bikin box Question question tell your story untuk Oke. teman-teman di Tegal. Ya. Jadi kita mendengarkan cerita-cerita teman-teman di Tegal. Kita hanya posting di
story Instagram akun pribadi teman-teman kami aja. Anonim berarti ya lah ya. Anonim Bu dikirimnya. Nggak mau diketahui Nggak ya. mau diketahui, oke. jadi biar mereka ceritanya lebih Nggak leluasa. apa-apa, nggak Jadi apa-apa. kita tanya gaya pasangan mereka tuh kayak gimana sih Bu? Gaya berpacaran, Oke, kayak iya. kan ada gaya yang berpacaran tuh seru-seruan keluar hangout atau yang betul, lain-lain kayak betul, yang kita bahas tadi living together. Nah, nih ada yang pertama nih Bu. Tadi kita sempat baca-baca terus kita juga sortir karena terlalu banyak sekali. Ada Hebat, luar sekitar biasa. 50. Lebih Wah, ya. luar biasa. Oke, oke, Seru-seru oke. sih itu Bu, bacanya lucu-lucu lah. Ada yang tidak lulus sensor juga ya teman-teman. Iya, ada beberapa hal yang harus di-keep ya. Iya. Oke, betul. Nih ini yang tadi kita bahas ada living together Bu. Betul. Nah ini aku living together sama mantan aku Kak. Terus selama 2 bulan dipukulin gara-gara nggak memenuhi kebutuhan biologis Bu. Duh, kayak Itu ya. Seperti suami istri. Iya, kalau mau dibilang KDRT ya, tapi Iya, kan belum dalam belum rumah menikah. tangga. Iya, Iya. gitu. Toxic relationship. Ya, toxic relationship. Itu toxic. Jadi bukan perkara living together-nya. Ya. Sebenarnya kita bisa akan ketika seperjalanan bersama pasangan kita itu kita paham karakter pasangan Betul. masing-masing kan. Sebenarnya ada yang paham pasangannya toxic relationship bisa berupa kekerasan, Ya. bisa verbal abuse juga kayak gitu kan. Nah, sayangnya biasanya pelaku-pelaku toxic tersebut satu yang bersifat sebagai manipulator tadi. Ya. Ya, orang Apa tuh manipulatif ya, Bu ya. Yang satu yang membutuhkan, katakanlah kalau tadi kalau manipulasi itu Tarik ulur Bu sukanya, Bu. Satunya yang satunya anxious. anxious, anxious. betul. Yang satu ketergantungan, Ya. yang satu manipulator. Sehingga sulit kebiasaan dan banyak banget Nyambung Gen Z. itu ya, Bu. Betul. Dan permasalahan yang pernah dicurhatin juga salah satunya itu. Yang satunya nggak percaya diri, anxious, yang satunya manipulator. Sehingga apalagi kadang-kadang kita punya latar belakang berbeda-beda Ya. ya. Ya, betul. Ada teman yang bimbingan, mahasiswa bimbingan curhat bahwasanya dia memang terjebak. Dia paham itu toxic relationship. Ya. Awalnya nggak pahamnya karena di rumahnya dulu orang tuanya biasa, mohon maaf, ya memukul gitu kan. Jadi menurut dia itu Biasa normal. aja ya, Bu ya? Iya. Oke. Tapi kemudian ada informasi dan segala macam itu toxic. Mau ditinggalkan nggak Nggak bisa. bisa. Sulit. Iya. Ya, tapi Udah itu ketergantungan butuh ya. support system. Itu serius, support Iya. system itu ngaruh banget ke Ngaruh. teman-teman Gen Z. Gimana cara narik Gen Z itu biar nggak terjebak di relationship tadi. Walaupun Relationship emang toxic. agak susah ya Bu, kayak gitu Betul. kayak mereka selalu denial. Betul. Iya. Kalau Pasti, misal itu dia pasti. dia jagain aku kok, mukul aku gara-gara aku salah. Iya, Mungkin- dia akan selalu punya Ya. Mungkin Ella yang sering ngadepin nih teman-teman yang denial ini tak. Dikasih tahu. Dikasih tahu udah kamu tuh udah dipukul tuh udah salah. Tapi Ya, emang- mereka kayak nggak bisa karena aku sayang sama dia udah ini. Dia selalu Iya. ngasih semuanya yang aku mau, tapi itu nggak bisa jadi patokan untuk dia happy kan. Iya, Masih betul. dipukul, masih dia betul ya, sebagai teman-teman baiknya ya kita tetap harus mensupport bagaimana upaya kita tetap narik mereka-mereka itu. Nah, oke, ini pertanyaan kedua nih. Oke. Question box yang kedua, katanya aku kalau misal relationship pacaran itu ketemunya seminggu 2 kali untuk hangout ke kafe sama ke alam. Oke. Oh, naik ke gunung mungkin ya. Mungkin dia hiking. Atau ke pantai? Ya itu Alam hangout itu katanya. bebas. Oh, iya. Bebas. Itu baik, Itu relationship yang sehat. sehat, Ya. Sehat. betul. Sehat. Karena rasa cinta kan gak melulu tentang mereka berduaan di tempat Betul. yang sepi. iya gitu sepi, ya. gelap. Betul, itu baik, itu positif. Masih normal ya, Bu, kalau 1 minggu 2 kali. Masih sangat Masih. normal. Kan kadang Iya. ada yang setiap hari nih, Bu. Kemana aja. Mungkin gini ya, kalau Gen Z sekarang yang masih sekolah, kuliah itu mungkin masih setiap hari, tapi kalau sudah bekerja kan kita tidak Iya. bisa. Ya, betul. Kita harus bisa membagi waktu. Nah, itu masih normal sih sebenarnya. Bagus sih ya Bu. Mas nih teman-teman kalau misal relationship nih bagus nih kayak kakaknya Iya. main Ini referensi betul, hubungan ya, kafe. teman-teman. Betul, Jadi betul. seru lah. Betul. Jadi tetap ada biasanya tuh butterfly era. Oke, ada lagi ya. Itu istilah baru lagi ya lah ya. Kayak kalau misal lagi seneng-seneng sama pacar, Betul. kayak masih ada dikasih word of affirmation Betul. kayak gitu itu Iya, nanti lagi butterfly era. bucin-bucinnya Iya lah lagi ya. bucin-bucinnya bahasanya itu Bu.
Oke, ini cerita terakhir Kak Aziz boleh Oke. dibacakan? Oke, ini ada yang Kak Ella, kok ada ya aku deketin cowok udah deket banget di WhatsApp, tapi pas ketemu kayak orang nggak kenal sama sekali. Udah deket first date-nya Jadi ini pas ya, di diem. platform digital itu deket banget, kemudian pas ketemu offline itu mungkin diem-dieman. Itu faktornya apa mungkin Bu Ika? Pertama, platform digital itu tadi ya, kita tidak bisa menampilkan diri kita sesungguhnya. Oh iya, Nggak Pasti bisa penuh menunjukkan real. dengan ya, penuh Iya. dengan apa topeng-topeng lah ya. Pokoknya yang positif-positif aja. Termasuk mungkin tidak menunjukkan wajah kita sesungguhnya Iya, ya. Ada Sama- filter ya Bu, Betul, zaman ya, begitu sekarang. ketemu pertama biasanya kan yang dilihat pasti penampilan dong, Fisiknya, wajah fisik ya iya. gitu kan. Kalau tiba-tiba nggak sesuai satu Iya. gitu kan ya. Aduh. mungkin Mau maju duluan mau ini ya di sini sudah ada tembok duluan Barrier. ya nggak Ya. sesuai gitu kan. Oh ini fake gitu palsu dari awal jadi kan udah gak nyaman gitu malah kan. kecewa mungkin kadang ya Bu, ada yang Betul. kecewa ya Bu. Karena kok di sosial media cantik banget, aslinya cantik aja. Tetap cantik lah ya. Cantik yang Tetap penting ya cantik. Kak Ella. Betul, Tetap betul. cantik. Mungkin itu jawaban dari tadi ya Kak Ella. Ada yang baru pertama first date langsung hilang. Iya. Oh ya. Mungkin nggak sesuai ekspektasi, entah itu sifatnya, Heeh. kemudian cara berpenampilannya, atau tadi di medsosnya itu cantik banget, Ya, di Iya. aslinya cantik aja. aja. Nah, Oke. mungkin juga ada faktor lain kayak mereka tuh canggung komunikasinya, Ya. kayak pertama kali ketemu tuh kadang salting, jadi salah tingkah, terus jadi diem, kan itu bisa gimana Kak Ella terjadi. contohnya Kak Ella? Ya itu kayak gitu. Tadi Enggak, Kak, kayak kalau untuk yang pertama kali ketemu ya, kalau pertama kali ketemu canggung wajar. Ya. Itu wajar gitu kan karena kita baru ketemu orang asing sekalipun di handphone Sosmed sudah sudah dekat dekat gitu ya, sekali. di Betul. sosmed sudah dekat itu wajar. Namun ketika memang itu diawali tidak dengan kebohongan, saya pikir nanti ke sananya lancar. Ya, berarti Gitu kan. di digital intimasinya juga udah jalan, di aslinya juga pasti Ya, yang penting balance ya, ketika Bu. membangun relationship, mohon maaf, keterbukaan itu penting. Oke. Kalau semua generasi keterbukaan itu penting. Baik, Bu. Gitu, Berarti ya. untuk yang tadi cerita kayak gitu, kuncinya satu, jujur terlebih dahulu sama Iya. orang yang sedang kita deketin ya Kak Ella. Betul. jangan bohong-bohong, deket-deket ditanyain kamu udah punya pacar belum, jawabannya belum, giliran jalan bareng tiba-tiba dilabrak. Aduh, Ternyata kita jadi kasihan yang deketin ya Kak Ella ya. Iya. Oke. Oke Bu Ike, tadi kita udah ngobrolin banyak nih tentang Gen Z relationship, kemudian Bu Ike cukup banyak paham ya Bu Ike ya tentang Gen Z ya. Apalagi Tentang Karena relationship, mengalami ya situationship. bersama dengan teman-teman Iya. ya, betul. tadi tentang istilah-istilah kita nih lah. Iya. Yang kita pahami Bu Ike juga sedikit-sedikit ternyata paham. Ya karena Ibu Ike hidup berdampingan dengan Gen Z Betul. ini sih. Betul. Mungkin nanti Bu Ike bisa buat penelitian tentang relationship Gen Z Bu Iya, Ike. iya. Ya itu Sepertinya seru sih menarik Bu, ya. menarik Oke. banget. Kayaknya Bu Ike kan produktif ya Bu ya. Ya, Iya untuk penelitian Ibu Ike saya lihat Betul. produktif sekali teman-teman. Nah, Kayla, yang terakhir nih Kayla. Boleh Ibu Ike boleh dikasih pesan kesan buat anak-anak saran komunikasi yang baik atau Betul. saran membangun relationship yang baik sama sehat untuk teman-teman commerce sekalian. baik. Dengerin Biasa. teman-teman. Ya, pertama kalau tentang komunikasi itu penting adalah dengan kejujuran tadi sudah Betul. disinggung sama Ajis gitu kan. Kemudian ketika jujur apa adanya sajalah gitu kan. Artinya kita membangun relationship itu kan ke depannya meskipun kita tidak mungkin berharap antara tidak dan iya dan tidak untuk pasangan ke depan. Ya, Tapi kan itu ibarat kita mengenal seseorang, bagaimana memahami seseorang juga gitu kan. Jadi yang satu penting keterbukaan, kejujuran ketika mungkin apa adanya. ya Bu. Gitu, apa adanya. Artinya ya kita di rumah seperti ini, di depan pasangan kita juga seperti ini gitu kan. Terus kemudian yang kedua untuk teman-teman yang ini pesan khusus buat teman-teman yang sedang berada di toxic relationship. Oke. Ini karena banyak banget dan mereka rata-rata sulit keluar. Saya bilang gunakan handphone kalian untuk mencari informasi bagaimana toxic relationship itu. Oke, tadi bilang kata Ella denial gitu kan, Ya, dibilangin denial gitu kan segala macam. Tapi handphone ini informasi nggak bisa bohong juga. Betul Ibu. Ciri-cirinya seperti apa? Jika kemudian teman-teman merasa ini perlu keluar, cari
support system, cari orang-orang terpercaya yang bisa mengeluarkan teman-teman. Oke, Tolong keluar, jangan di situ karena kedepannya itu akan buruk. betul. Nanti Itu aja, stuck di Pak. situ-situ aja ya, Bu ya. Betul sekali. Kalau teman-teman yang lagi di fase itu boleh banget langsung kontak temennya. Oke. Kalau misal kenal sama Ada saya, Kak sama Ella. Kak Aziz Ke boleh. saya juga Ke Bu boleh Ike ya. juga boleh. Ayo kontak kita, kita Boleh bakal banget. bantuin Iya, kalian betul. dengan Ke Bu senang Ike hati. bisa sambil bimbingan juga Iya bisa. boleh. Betul sekali. Kakak. Oke, ini dari tadi kita seru ngobrolnya sudah lama, udah Seru banget lama nih. banget nih waktunya sudah melewati batas. Kayaknya kurang ya, besok kurang ya. lagi ya. Harusnya ada part-part Baru selanjutnya keluar ya, ini. Wak, kayaknya ya, Wak. Betul, betul. Nah, makasih di Bu Ike sudah ngasih ilmu banyak ke kita, insight cerita dari anak-anak kampus, Betul. dari tanggapan dari Bu Ike juga. Makasih udah. Semoga pendengar juga bisa dapat hikmahnya, bisa Betul. dapat pengertiannya tentang apapun yang tadi kita ceritakan di sini. Biar teman-teman nanti dalam menjalin hubungan selanjutnya itu bisa efektif ya, Bu. Betul, efektif. Oke, sampai jumpa lagi nanti di Oke. episode selanjutnya. Jangan lupa follow podcast kita, share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Talkom Talking Communication. Sukses semuanya.